Langit Jakarta sore itu berwarna jingga kebabebasan, memberikan kesan damai bagi siapa saja yang memandangnya. Pesawat Airbus 320 dengan nomor penerbangan GIA472 baru saja lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, membawa ratusan penumpang menuju Surabaya. Suasana di dalam kabin terasa biasa. Seorang pramugari menawarkan minuman kepada seorang ibu muda yang menggendong bayinya. Seorang pria parubaya asyik membaca koran, sementara di sudut lain, seorang anak kecil melompat-lompat di kursinya, mengganggu sang ibu yang terus mengingatkannya untuk duduk tenang. Gus Ikdam, seorang ustaz yang duduk di kelas ekonomi, tersenyum kecil melihat tingkah anak itu. Ia baru saja menghadiri sebuah seminar keagamaan di Jakarta dan merasa lega bisa kembali ke keluarganya di Surabaya. Di tangannya, sebuah buku doa kecil terbuka, meskipun pikirannya melayang ke banyak hal. Semua terasa wajar hingga suara pilot terdengar melalui pengeras suara. Selamat sore, penumpang yang terhormat. Saat ini kita telah mencapai ketinggian 30.000 kaki. Cuaca di luar sedikit berawan, tetapi penerbangan diperkirakan akan berjalan mulus. Harap tetap duduk dan kenakan sabuk pengaman Anda. Namun, ucapan itu nyatanya membawa isyarat yang tak disadari siapapun. Beberapa menit kemudian, langit mulai berubah kelabu. Pramugari yang tadinya sibuk melayani makanan kini berjalan cepat ke arah kokpit. Sang pilot kembali berbicara, kali ini dengan nada lebih serius. Penumpang yang terhormat, kami mendeteksi cuaca buruk di depan. Harap tetap tenang, kami akan mencoba mengalihkan jalur penerbangan. Badai datang tiba-tiba, seolah-olah menghantam pesawat dari segala sisi. Lampu kabin berkedip beberapa kali, menambah ketegangan yang mulai menyelimuti wajah para penumpang. Beberapa anak kecil menangis, sementara ibu-ibu berpegangan erat pada kursi mereka. Gus Ikdam menutup bukunya, menundukkan kepala, dan mulai melafalkan doa dengan suara lirih. Turbulensi semakin hebat, membuat pesawat terasa seperti diterjang ombak besar di lautan. Suara mesin mengaum melawan badai, tetapi pemandangan di luar jendela hanya memperlihatkan kabut tebal yang tak memberikan celah pandang. Pilot terdengar lagi, kali ini dengan nada penuh tekanan. Kita kehilangan kontak dengan menara kontrol. Saya meminta seluruh kru untuk bersiap menghadapi kemungkinan pendaratan darurat. Kekacauan mulai terjadi. Penumpang berteriak, saling memanggil nama orang-orang terkasih, sementara sebagian lagi terdiam dalam doa. Teriakan, Allahu Akbar, menggema dari berbagai sisi kabin, seperti mantra perlindungan di tengah badai. Di antara suara-suara itu, ada jeritan bayi yang semakin keras, menambah rasa mencekam. Pesawat mulai menurun, menembus lapisan kabut pekat yang entah dari mana datangnya. Lampu darurat menyala, memancarkan warna merah yang menambah suasana seperti dalam mimpi buruk. Gus Ikdam berusaha menenangkan penumpang di dekatnya, meskipun hatinya sendiri diliputi rasa cemas yang tak terhindarkan. Ketika roda pesawat menyentuh tanah, hentakannya membuat semua orang terpental. Tubuh pesawat berguncang keras, sebelum akhirnya berhenti dengan suara mendesing panjang. Tak ada sorak-sorai lega seperti yang biasa terdengar usai pendaratan darurat. Semua orang hanya terpaku, memandang sekeliling dengan tatapan bingung. Dari balik jendela, tak ada landasan bandara, tak ada lampu kota, hanya kabut yang tebal dan pekat. Pesawat telah mendarat di tempat yang tak dikenal, tempat yang sama sekali bukan Surabaya. Keheningan di dalam kabin terasa mencekik. Tidak ada yang berani berbicara, bahkan suara isak tangis bayi pun mendadak hilang, seolah-olah terserap oleh kabut tebal di luar sana. Para penumpang masih terikat pada kursi mereka, sementara tubuh mereka gemetar, entah karena ketakutan atau efek dari pendaratan keras tadi. Apakah kita sudah mendarat di Surabaya? Seorang pria muda bertanya, suaranya gemetar. Namun, tak ada jawaban dari siapapun. Semua hanya saling pandang, berharap ada orang lain yang lebih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dari pengeras suara, suara pilot akhirnya terdengar. Penumpang yang terhormat, ini Kapten Aditya berbicara. Kami telah melakukan pendaratan darurat. Saya mohon semua tetap tenang. Kami sedang berusaha memahami situasi dan mencari tahu lokasi kita saat ini. Namun, suaranya terdengar ragu, hampir seperti dia sendiri tak yakin dengan apa yang dia katakan. Gus Ikdam, yang sejak tadi berzikir dalam hati, membuka sabuk pengamannya. Tatapannya terarah ke jendela kecil di sebelahnya, di mana hanya ada kabut putih yang melingkupi pesawat seperti selimut raksasa.
Salah satu pramugari mencoba menenangkan penumpang dengan suara lemah. Mohon tetap duduk. Kami akan segera membuka pintu pesawat dan memastikan area di luar aman. Tetapi, nada bicaranya jelas mengungkapkan ketidakpastian yang ia rasakan. Beberapa menit kemudian, pintu pesawat akhirnya terbuka dengan suara mendesing pelan. Udara dingin segera menyerbu masuk, membawa aroma lembab dan asing yang tak dapat diidentifikasi. Para pramugari mulai memandu penumpang keluar, namun langkah mereka terlihat kaku dan hati-hati, seolah-olah takut pada sesuatu yang mungkin sedang menunggu di luar sana. Saat Gus Ikdam melangkah keluar, pemandangan yang menyambutnya membuat dadanya berdegup kencang. Pesawat itu mendarat di sebuah lapangan luas yang dipenuhi rerumputan liar. Di kejauhan, bayangan rumah-rumah kayu kecil terlihat samar di balik kabut yang begitu tebal hingga hampir menyerupai dinding. "Kita di mana ini?" Seorang wanita parubaya bertanya dengan nada panik. "Ini bukan bandara." Seseorang mencoba menghubungi keluarganya melalui ponsel, namun tak ada sinyal. Beberapa penumpang memegang kepala mereka, bingung dan ketakutan. Gus Ikdam mendekati Kapten Aditya yang sedang berbicara dengan kopilotnya. "Kapten," ujar Gus Ikdam dengan suara yang tetap tenang meski hatinya penuh tanda tanya, "apa kita benar-benar kehilangan arah?" Kapten Aditya memandang Gus Ikdam dengan mata yang penuh tekanan. "Saya sendiri tidak mengerti, Pak Ustaz. Semua instrumen kami menunjukkan lokasi yang tidak masuk akal. Seharusnya kita masih di udara, tapi di sini kita berada." Di tengah kebingungan itu, seorang pria berteriak dari dekat reruntuhan kayu yang tampak seperti gubuk tua. "Hei, ada jejak kaki di sini. Tapi, ini bukan jejak manusia." Semua orang segera bergegas mendekat. Jejak itu besar, terlalu besar untuk manusia. Bentuknya aneh, seperti campuran kaki binatang dengan cakar tajam yang menyeret di tanah. Seiring kabut yang semakin tebal, suasana berubah menjadi lebih mencekam. Gus Ikdam menatap jejak itu dengan dahi berkerut. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres, seperti ada energi asing yang tak terlihat namun sangat nyata. "Semua tetap dekat," katanya dengan suara tegas. "Jangan berpencar, apapun yang terjadi." Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik dari balik kabut. Semua orang membeku, napas mereka tertahan. Dari arah suara itu, muncul siluet bayangan yang tidak jelas bentuknya. Bayangan itu berdiri diam, hanya beberapa meter dari mereka. Seseorang berteriak histeris, "Itu manusia atau bukan?" Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, bayangan itu perlahan menghilang kembali ke dalam kabut. Suasana semakin mencekam, dan teriakan, "Allahu Akbar," kembali menggema di antara para penumpang yang semakin panik. "Ini bukan tempat biasa," bisik Gus Ikdam pada dirinya sendiri, merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kita berada di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia." Kabut yang pekat terus menyelimuti, seolah-olah menutup dunia. Luar dari pandangan, para penumpang berkumpul di dekat pesawat, mencari rasa aman di tengah kebingungan. Beberapa mencoba berbicara satu sama lain, tetapi suara mereka terdengar kecil, terhisap oleh keheningan yang mencekam. Kapten Aditya akhirnya mengambil keputusan. "Kita harus memeriksa lingkungan sekitar. Mungkin kita bisa menemukan bantuan," katanya dengan suara yang berusaha terdengar tegas meski tampak jelas ia juga gugup. "Pramugari dan beberapa sukarelawan ikut dengan saya. Yang lainnya tetap di dekat pesawat." Gus Ikdam mengangguk. "Saya ikut, Kapten. Kita tidak tahu apa yang ada di sini. Doa adalah tameng kita." Kelompok kecil itu melangkah pelan meninggalkan pesawat, menembus kabut yang dingin. Setiap langkah terasa berat, bukan karena medan yang sulit, tetapi karena rasa takut yang menghantui setiap hati. Gus Ikdam terus melafalkan doa dalam hati, sementara matanya tajam mengamati setiap sudut. Tak jauh dari pesawat, mereka menemukan jalan setapak yang tampak seperti sudah lama tak digunakan. Semak belukar tumbuh liar di sekitarnya. Di ujung jalan itu, bayangan rumah-rumah kayu mulai terlihat, berdiri dengan diam seperti saksi bisu yang tak bersahabat. "Ini desa," bisik seorang pramugari, suaranya hampir tak terdengar. "Tapi kenapa sepi sekali?" Ketika mereka semakin dekat, keadaan desa menjadi semakin jelas. Rumah-rumah kayu itu tampak rapuh, dengan dinding yang retak dan atap yang sebagian besar sudah roboh. Tidak ada tanda kehidupan. Tidak ada hewan, tidak ada suara angin yang menggoyangkan dedaunan. Hanya keheningan yang begitu pekat hingga terasa menusuk. "Assalamualaikum," Gus Ikdam mencoba memanggil,
suaranya menggema aneh di antara rumah-rumah kosong. Tidak ada jawaban, hanya gema yang terdengar seperti bisikan halus. Kelompok itu terus berjalan melewati deretan rumah. Salah satu rumah memiliki pintu yang terbuka sedikit, seolah mengundang mereka untuk masuk. Kapten Aditya menoleh pada Gus Ikdam. "Apa kita periksa ke dalam?" tanyanya ragu. Gus Ikdam mengangguk. "Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini." Dengan hati-hati, mereka mendorong pintu itu. Dalam cahaya redup, mereka melihat interior rumah yang tampak seperti berhenti dalam waktu. Meja makan masih penuh dengan peralatan makan yang berdebu, kursi tersusun rapi, tetapi semuanya tampak ditinggalkan dengan tergesa-gesa. "Ini seperti, mereka baru saja pergi," ujar seorang pria muda sambil memegang sebuah piring yang hampir hancur. "Tapi kemana mereka semua?" Gus Ikdam berjalan ke tengah ruangan, lalu berhenti. Ia merasa ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak kasat mata namun nyata. "Ini bukan desa biasa," katanya pelan. "Ada energi di sini, sesuatu yang tak bisa kita lihat, tapi jelas ada." Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar rumah. Semua orang membeku. Langkah itu berat, lambat, dan terdengar seperti sesuatu yang besar sedang mendekat. Kapten Aditya memberi isyarat agar semua orang diam. Langkah itu semakin dekat, berhenti tepat di depan pintu rumah. Semua menahan napas, berharap apapun yang ada di luar itu tidak masuk. Namun, pintu tiba-tiba terbuka dengan suara keras, membuat semua orang melompat mundur. Tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut yang bergulir pelan masuk ke dalam rumah. "Astagfirullah," bisik Gus Ikdam, merasa ada hawa dingin aneh yang menyelimuti tubuhnya. Saat mereka melangkah keluar, mereka menyadari sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Jejak kaki besar, serupa dengan yang ditemukan dekat pesawat, mengitari rumah itu, membentuk pola aneh yang tidak masuk akal. "Kita tidak sendiri di sini," ujar Kapten Aditya dengan wajah pucat. "Apapun itu, dia tahu kita ada di sini." Gus Ikdam memandang ke arah langit, yang hanya terlihat sebagai selimut kabut tebal tanpa akhir. "Kita harus segera kembali ke pesawat," katanya tegas. "Ini bukan tempat untuk manusia. Ada sesuatu di sini yang bukan dari dunia kita." Namun, ketika mereka mencoba kembali ke jalan setapak yang menghubungkan desa dengan pesawat, kabut semakin pekat hingga mereka tak lagi dapat melihat apapun. Dan di kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah, seperti sesuatu yang besar sedang mendekat dari dalam kabut. Kabut semakin tebal, melahap pandangan seperti selimut tak berujung. Udara terasa lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. Langkah-langkah mereka terdengar gemeretak di atas tanah berkerikil, tetapi arah menuju pesawat kini terasa tak pasti. Gus Ikdam berhenti sejenak, mencoba menenangkan pikirannya yang dipenuhi firasat buruk. "Kapten, apa ini jalan yang sama?" Seorang pramugari bertanya dengan suara bergetar, menatap ke arah bayangan samar di sekitarnya. Kapten Aditya menatap GPS portabel di tangannya, tetapi layar perangkat itu hanya menunjukkan koordinat yang kacau. "Seharusnya ini jalannya," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya ia tahu ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara aneh, seperti gemuruh bercampur bisikan halus. Semua orang berhenti, saling memandang dengan mata penuh ketakutan. Suara itu mendekat perlahan, seolah-olah berasal dari segala arah. "Kita harus tetap bersama," ujar Gus Ikdam dengan nada tegas, meski ia merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengangkat tangannya, memimpin doa yang diikuti oleh yang lain. Suara doa mereka mengisi keheningan, berusaha melawan rasa takut yang mulai merasuki setiap jiwa. Ketika suara itu akhirnya menghilang, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Namun, langkah mereka terhenti ketika sebuah papan kayu besar muncul di depan, seolah-olah baru saja ditempatkan di sana. Tulisan di papan itu berbahasa Jawa kuno, tetapi Gus Ikdam mampu membaca artinya. "Dilarang masuk. Tempat ini telah ditinggalkan oleh waktu." "Ini peringatan," kata Gus Ikdam, menatap papan itu dengan alis berkerut. "Mereka yang menulis ini ingin kita menjauh." "Tapi siapa? Tidak ada orang di sini." Seorang pria muda berseru, nada suaranya mencerminkan kepanikan. Namun, sebelum ada yang sempat menjawab, terdengar suara seperti langkah berat dari belakang mereka. Semua orang berbalik serempak. Di kejauhan, di tengah kabut, siluet sesuatu yang besar mulai terlihat. Makhluk itu tak berbentuk jelas,
tetapi ukurannya jauh melampaui manusia biasa. Apa itu? Bisik seorang pramugari, suaranya hampir tak terdengar. Makhluk itu berhenti sejenak, lalu melangkah maju lagi, pelan tapi pasti, seperti sedang mengintai. Gus Ikdam segera mengangkat tangannya. Bacalah doa, jangan berpaling, tetap fokus pada zikir. Mereka mulai melantunkan doa bersama, suara mereka menggema di antara kabut. Namun, makhluk itu tidak berhenti. Justru, langkahnya semakin dekat, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Tiba-tiba, suara berat yang nyaris seperti bisikan menggema di udara. Kenapa kalian ada di sini? Suaranya tidak berasal dari satu arah, tetapi terdengar di mana-mana. Gus Ikdam maju selangkah, meski jantungnya berdetak kencang. Kami tersesat. Kami hanya ingin pulang. Jawabnya lantang, suaranya penuh keyakinan meski tubuhnya terasa lemah. Makhluk itu tidak menjawab. Namun, kabut di sekeliling mereka mulai bergerak, membentuk lingkaran yang menutup jalan kembali. Para penumpang yang tersisa di pesawat tampaknya semakin jauh dari jangkauan. Ketika semua tampak tak berujung, seorang pria tua muncul dari salah satu rumah di desa. Jubahnya lusuh, wajahnya penuh kerut, tetapi matanya memancarkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia berjalan mendekati kelompok itu, mengangkat tangan untuk memberi isyarat agar mereka diam. Berhenti, ujarnya dengan suara berat. Kalian tidak seharusnya di sini. Siapa Anda? Tanya Kapten Aditya, setengah bingung dan setengah lega melihat seseorang yang tampak seperti manusia. Aku penjaga desa ini, jawab pria tua itu. Kalian telah memasuki tempat yang sudah hilang dari dunia. Desa ini bukan milik kalian. Apa maksud Anda? Gus Ikdam mendekat, berusaha memahami. Kami tersesat. Kami mendarat darurat. Apa yang terjadi dengan tempat ini? Pria tua itu menatap mereka lama, sebelum akhirnya berkata, ini adalah tempat yang terkutuk. Ratusan tahun yang lalu, desa ini dihukum oleh langit karena dosa besar penduduknya. Kabut ini adalah tirai yang memisahkan dunia kalian dari dunia kami. Mereka yang masuk, jarang bisa kembali. Jadi, apa yang harus kami lakukan? Tanya seorang wanita dengan suara gemetar. Pria tua itu menggeleng. Aku tidak tahu apakah kalian bisa keluar. Tapi satu hal pasti, kalian tidak boleh membangunkan mereka yang tidur. Siapa mereka? Gus Ikdam bertanya, meski jawabannya ia sudah bisa duga. Pria tua itu tidak menjawab, hanya menatap ke arah kabut yang kini mulai bergerak liar, seperti ditiup angin yang tak terlihat. Di tengah kabut, mereka melihat bayangan yang semakin banyak, semakin nyata. Bayangan orang-orang, berdiri diam, menatap mereka tanpa mata, tanpa wajah. Kalian sudah membangunkan mereka, bisik pria tua itu dengan nada penuh penyesalan. Sekarang, takdir kalian ada di tangan kalian sendiri. Bayangan-bayangan itu perlahan bergerak mendekat, langkah-langkah mereka sunyi namun penuh ancaman. Para penumpang yang berada di desa mulai kehilangan keberanian. Tangis, doa, dan isakan terdengar bersahutan, sementara udara terasa semakin berat seperti menekan dada mereka. Gus Ikdam berdiri di depan kelompok, menatap ke arah pria tua yang sebelumnya memperingatkan mereka. Siapa mereka? Tanyanya dengan nada tegas, meskipun di dalam hatinya ia merasakan ketakutan yang sulit dijelaskan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap di sini, jawab pria tua itu dengan suara serak. Mereka dulunya penduduk desa ini, tetapi dosa mereka membuat mereka tak bisa pergi. Kini, mereka hanya tahu satu hal, menghukum siapapun yang melintasi batas ini. Kapten Aditya melangkah maju, meski wajahnya pucat. Apa ada jalan keluar? Kami harus kembali ke pesawat. Kami tidak bisa mati di sini. Pria tua itu menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. Tidak ada jalan yang pasti. Tapi mungkin, jika kalian bisa mencapai tempat suci di pusat desa, kalian bisa memohon agar kabut ini mengampuni kalian. Tempat suci. Gus Ikdam bertanya cepat. Di sana, pria tua itu menunjuk ke arah kabut yang semakin pekat, di mana sebuah bangunan tua dengan menara kecil samar-samar terlihat. Itu adalah masjid kuno, satu-satunya tempat yang belum dikotori dosa penduduk desa. Tapi hati-hati, mereka tidak akan membiarkan kalian sampai ke sana. Tanpa berpikir panjang, Gus Ikdam memutuskan. Kita harus ke sana, itu satu-satunya harapan kita. Kita tidak bisa meninggalkan pesawat. Seorang penumpang berteriak, wajahnya basah oleh air mata. Bagaimana dengan mereka yang masih di sana?
Kita akan kembali untuk mereka, Gus Ikdam menenangkan. Tapi untuk sekarang, kita harus membuka jalan keluar terlebih dahulu. Mereka mulai bergerak dengan langkah cepat, tetapi hati-hati. Bayangan-bayangan itu semakin mendekat, tubuh mereka bergerak seperti melayang di atas tanah. Meski tak bersuara, keberadaan mereka membawa hawa dingin yang menusuk. Gus Ikdam terus memimpin doa, suaranya kuat meski setiap langkah terasa seperti perjuangan berat. Para penumpang lainnya mengikuti, meski beberapa di antaranya sudah mulai kehilangan harapan. Allahu Akbar, la ilaha illallah, suara mereka bergema, mencoba melawan tekanan tak terlihat dari para penjaga kabut. Tiba-tiba, salah satu pramugari terpeleset dan jatuh. Ketika ia berusaha bangkit, sebuah bayangan besar mendekatinya dengan cepat. Gus Ikdam berlari, menariknya kembali ke kelompok sebelum bayangan itu bisa menyentuhnya. Jangan berpencar, serunya, tatapannya penuh peringatan. Mereka hanya bisa mengambil kita jika kita terpisah. Namun, situasi semakin sulit. Jalan menuju masjid penuh dengan rintangan. Pohon-pohon besar yang tumbang, tanah yang terasa seperti lumpur, dan suara gemuruh yang terus mengintai dari kejauhan. Di tengah perjalanan, salah satu pria muda berhenti dan menunjuk ke arah bayangan besar yang berdiri di kejauhan. Apa itu? Itu bukan manusia, bisiknya dengan suara gemetar. Di depan mereka, makhluk yang jauh lebih besar dari bayangan lainnya berdiri tegak. Tubuhnya gelap, hampir tidak berbentuk, tetapi mata merah menyala terlihat jelas di tengah kabut. Itu pemimpin mereka, ujar pria tua dengan nada rendah. Ia adalah penjaga utama. Jika kalian tidak bisa melewatinya, kalian tidak akan pernah sampai ke tempat suci. Makhluk itu mulai bergerak perlahan ke arah mereka, setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Para penumpang mundur ketakutan, tetapi Gus Ikdam berdiri tegak, menatap makhluk itu dengan penuh keyakinan. Jangan takut, katanya kepada yang lain. Ini adalah ujian keimanan kita. Teruslah berdoa, jangan biarkan ketakutan menguasai hati kalian. Makhluk itu semakin dekat, mengeluarkan suara seperti gemuruh yang dalam dan berat. Kabut di sekitarnya bergerak liar, membentuk pusaran yang hampir menelan mereka. Namun, Gus Ikdam tetap melafalkan doa dengan suara keras, memimpin yang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika makhluk itu akhirnya berada di depan mereka, ia berhenti, seolah-olah ragu untuk melangkah lebih jauh. Suara doa semakin keras, memenuhi udara yang sebelumnya penuh dengan keheningan mencekam. Tiba-tiba, makhluk itu mengeluarkan raungan keras yang mengguncang seluruh desa. Kabut di sekitarnya mulai memudar perlahan, dan makhluk itu mundur, menghilang ke dalam bayangan. Para penumpang menatap Gus Ikdam dengan takjub, sebagian besar dari mereka menangis lega. Namun, Gus Ikdam hanya mengangguk singkat. Ini belum selesai, katanya dengan suara tegas. Kita harus mencapai masjid sebelum mereka kembali. Mereka kembali melangkah, kali ini dengan sedikit keberanian baru. Namun, dalam hati mereka tahu, perjalanan menuju tempat suci itu masih penuh dengan bahaya yang belum terungkap. Masjid kuno itu semakin jelas di tengah kabut yang mulai menipis, tetapi perjalanan menuju ke sana terasa seperti berjalan di lorong tak berujung. Suara-suara aneh terus terdengar dari kejauhan, seolah-olah makhluk-makhluk tak terlihat sedang mengintai setiap langkah mereka. Lebih cepat, Kapten Aditya mendesak, suaranya terdengar gugup meski ia berusaha tegar. Di depan, Gus Ikdam terus memimpin, mengatur napasnya sambil melantunkan doa dalam hati. Ketika mereka akhirnya tiba di pelataran masjid, sebuah hawa berbeda menyambut. Udara di sekitar tempat itu terasa lebih tenang, meski tetap ada kesan menyeramkan dari bangunan tua yang mulai rapuh dimakan waktu. Masjid itu sederhana, dengan dinding kayu berukir khas Jawa kuno dan menara kecil yang sebagian besar sudah runtuh. Di pintu masuk, terdapat sebuah tulisan berbahasa Jawa yang hampir tak terbaca. Gus Ikdam menunduk, menyentuh ukiran tersebut, dan membaca artinya dengan perlahan. Bersujudlah di sini, hanya dengan iman kau akan dilindungi. Tempat ini adalah perlindungan, katanya, menoleh ke kelompok di belakangnya. Tapi hanya jika kita benar-benar ikhlas berserah diri kepadanya. Mereka memasuki masjid dengan hati-hati. Di dalamnya, suasana berbeda, seperti ada energi yang menenangkan namun tetap penuh misteri. Lantainya dipenuhi debu, tetapi masih terlihat jejak-jejak sajadah yang pernah digunakan. Gus Ikdam segera berdiri di tengah ruangan, menghadap kiblat, lalu mengangkat tangannya. Kita akan berdoa bersama, katanya.
Apapun yang terjadi, jangan berhenti. Jangan biarkan ketakutan memecah konsentrasi kita. Semua orang mengikuti, meski sebagian masih gemetar. Ketika mereka mulai bersujud, keheningan aneh menyelimuti ruangan. Doa mereka bergema lembut, menyatu dengan atmosfer masjid yang kini terasa lebih hidup. Namun, tiba-tiba, suara berat seperti erangan terdengar dari luar. Jendela masjid bergetar, dan bayangan-bayangan mulai muncul di balik kaca yang sudah retak. Mereka hanya berdiri di sana, mengawasi dengan intensitas yang membuat tubuh siapapun bergetar. Selesaikan doa kalian, Gus Ikdam berkata tegas, suaranya lebih keras untuk mengatasi rasa takut yang mulai merambat di antara mereka. Tapi salah satu penumpang, seorang pria parubaya, tak bisa lagi menahan diri. Kita tidak aman di sini. Ia berteriak, berdiri dari sujudnya dan berlari ke arah pintu. Jangan, Gus Ikdam mencoba menghentikannya, tetapi pria itu sudah lebih dulu membuka pintu. Saat pintu terbuka, bayangan-bayangan itu langsung menyeruak masuk seperti gelombang hitam. Pria itu terseret keluar dengan teriakan yang memecah udara, suaranya langsung teredam di luar. Pintu tertutup kembali dengan keras, seolah-olah masjid itu sendiri berusaha melindungi mereka yang masih ada di dalam. Suasana hening kembali, tetapi semua orang kini gemetar, menyadari betapa tipisnya batas antara keselamatan dan bahaya di tempat itu. Gus Ikdam berdiri, napasnya berat tetapi tekadnya tidak goyah. Kita harus melanjutkan. Hanya dengan iman kita bisa keluar dari sini. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Dari arah mihrab, suara lembut terdengar, seperti bisikan seorang lelaki tua. Kalian telah memilih untuk berserah. Tetapi ujian ini belum berakhir. Semua orang menoleh. Di sana, berdiri sosok samar, mengenakan jubah putih lusuh yang tampak menyatu dengan dinding masjid. Wajahnya tidak jelas, tetapi suaranya penuh otoritas. Siapa Anda? Gus Ikdam bertanya, berusaha menahan rasa gugup. Aku adalah saksi dari masa lalu desa ini, jawab sosok itu. Dulu, tempat ini adalah tempat paling suci. Tetapi dosa penduduknya telah menodai tanah ini, dan mereka menjadi apa yang kalian lihat di luar. Apa yang harus kami lakukan untuk keluar dari sini? Gus Ikdam bertanya lagi. Sosok itu mendekat, langkahnya tidak menghasilkan suara. Kalian harus menyelesaikan apa yang telah mereka tinggalkan. Bersujudlah, dan bersihkan tempat ini dengan doa kalian. Tetapi ingat, mereka tidak akan tinggal diam. Belum sempat Gus Ikdam merespons, suara keras terdengar dari luar. Seolah-olah sesuatu yang besar sedang berusaha menghancurkan dinding masjid. Semua orang mulai panik, tetapi Gus Ikdam mengangkat tangan, meminta mereka untuk tetap fokus. Bersujud, kita tidak punya pilihan lain. Serunya, mereka kembali ke posisi sujud, melafalkan doa dengan suara yang kini lebih lantang. Ketukan dan getaran dari luar semakin kuat, tetapi mereka terus berdoa, menyerahkan diri sepenuhnya. Ketika doa mencapai puncaknya, sebuah cahaya samar muncul dari arah mihrab, menyebar perlahan ke seluruh ruangan. Hawa dingin yang sebelumnya menusuk mulai menghilang, digantikan oleh kehangatan yang lembut. Namun, di luar, suara raungan keras terdengar, diikuti oleh bunyi seperti sesuatu yang retak. Bayangan-bayangan yang sebelumnya mengepung masjid tampak memudar, tetapi sesuatu yang lebih besar dan lebih kuat kini mendekat, menandai bahwa ujian terakhir mereka baru saja dimulai. Raungan itu mengguncang udara, membuat lantai masjid bergetar. Para penumpang yang masih bersujud merasa seolah bumi di bawah mereka mulai retak, namun Gus Ikdam tetap teguh dalam doanya. Cahaya lembut yang sebelumnya muncul dari mihrab kini memudar, tergantikan oleh bayangan besar yang bergerak di luar dinding masjid. Jangan berhenti, Gus Ikdam menyerukan, suaranya menggema di ruangan itu. Ini adalah puncak ujian kita. Tetaplah berserah kepadanya. Namun, ketakutan mulai menguasai beberapa orang. Seorang wanita menangis histeris, suaranya memecah konsentrasi yang lain. Kapten Aditya mendekatinya, mencoba menenangkan dengan kata-kata yang terputus-putus karena ia sendiri dilanda kecemasan. Tenang, kita bisa melewati ini, katanya, meskipun matanya terus melirik ke arah jendela, tempat bayangan besar semakin mendekat. Tiba-tiba, suara retakan keras terdengar dari atap. Sebuah lubang kecil terbentuk, dan dari situ, kabut hitam pekat mulai merembes masuk, seperti tangan-tangan yang berusaha meraih mereka. Gus Ikdam segera berdiri, menghadang di bawah lubang itu sambil melafalkan ayat suci.
Subhanaka ini kuntu minas zalimin, suaranya lantang, memecah ketakutan di antara mereka. Perlahan, kabut yang berusaha masuk terhenti, seolah-olah terhalang oleh kekuatan yang tidak terlihat. Namun, di luar, suara langkah berat mendekat. Bayangan besar itu kini berdiri di depan masjid, tinggi menjulang hingga hampir mencapai atap. Sosoknya tidak jelas, tetapi dua mata merah menyala menembus kabut, menatap langsung ke dalam ruangan. Dia sudah di sini, kata pria tua penjaga desa itu dengan nada berat. Itulah makhluk yang membawa kutukan ini. Jika kalian tidak mampu menghadapinya, tidak ada yang akan keluar dari tempat ini. Bagaimana kami menghadapinya? Tanya Kapten Aditya, suaranya bergetar namun penuh tekad. Keimanan kalian adalah senjata satu-satunya, jawab pria tua itu. Makhluk itu hanya bisa dikalahkan oleh cahaya hati yang tidak goyah. Gus Ikdam maju ke depan, berdiri di dekat pintu masjid yang kini bergetar hebat akibat hantaman dari luar. Ia menoleh ke arah yang lain, wajahnya penuh keyakinan meski tubuhnya tampak kelelahan. Ini adalah saatnya. Kita harus bersatu dalam doa, tanpa sedikit pun keraguan. Mereka berkumpul, membentuk lingkaran di tengah ruangan. Gus Ikdam memimpin doa, suaranya menggema di setiap sudut masjid. Cahaya lembut kembali muncul dari mihrab, kali ini lebih terang, seolah-olah memberi mereka perlindungan terakhir. Di luar, makhluk besar itu mengeluarkan raungan yang lebih keras, mencoba menembus dinding masjid dengan kekuatan yang luar biasa. Jendela-jendela mulai pecah satu persatu, tetapi cahaya dari dalam ruangan mendorong kabut hitam yang berusaha masuk. Ketika doa mencapai klimaksnya, Gus Ikdam mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah. Lindungi kami dari kejahatan yang mengintai. Cahaya dari mihrab meledak, menyelimuti seluruh ruangan dengan kilauan putih yang menyilaukan. Suara makhluk di luar tiba-tiba terhenti, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ketika cahaya mulai meredup, mereka membuka mata perlahan. Kabut di luar mulai menghilang, memperlihatkan langit yang kini bersih dari kegelapan. Namun, di tempat makhluk besar itu berdiri, hanya ada tanah kosong yang tandus. Pria tua itu tersenyum kecil, meski wajahnya terlihat lelah. Kalian telah membuktikan keimanan kalian. Kini, desa ini akhirnya bisa beristirahat. Masjid itu mulai bergetar pelan, seolah-olah memberi peringatan terakhir. Kita harus pergi, ujar Gus Ikdam, mendesak mereka semua keluar. Ketika mereka melangkah keluar, masjid tua itu perlahan runtuh, berubah menjadi debu yang diterbangkan angin. Langit di atas mereka kini cerah, dan di kejauhan, mereka bisa melihat bayangan pesawat yang sempat hilang, berdiri kokoh di tengah tanah lapang. Apakah kita sudah bebas? Seorang penumpang bertanya dengan suara bergetar. Gus Ikdam mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tahu, perjalanan ini akan meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang dari ingatan mereka. Allah telah memberi kita kesempatan kedua. Jangan pernah sia-siakan hidup ini. Mereka berjalan bersama menuju pesawat, meninggalkan desa yang kini benar-benar lenyap dari peta dunia. Hanya angin yang berhembus lembut, membawa bisikan terakhir dari tempat terkutuk itu. Iman adalah cahaya yang tak pernah padam. Langkah-langkah mereka terasa berat saat mendekati pesawat. Mesin jet yang sebelumnya mati kini berdiri seperti menanti, pintu kabin terbuka lebar, seolah-olah mengundang mereka kembali. Namun, suasana hening di sekitar menciptakan rasa tidak nyaman. Di dalam pesawat, beberapa penumpang yang sebelumnya tetap tinggal menyambut dengan tatapan bingung dan penuh harapan. Apa yang terjadi? Kenapa kalian terlihat seperti baru keluar dari neraka? Tanya seorang pramugari dengan suara gemetar. Gus Ikdam hanya menjawab singkat, kita semua baru saja selamat dari ujian yang hanya bisa dijelaskan oleh keimanan. Kapten Aditya segera menuju kokpit, memeriksa instrumen pesawat. Yang mengejutkan, semua sistem telah kembali menyala. Lampu-lampu indikator berkilauan, dan komunikasi radio yang sebelumnya mati total kini menangkap suara dari menara pengawas. Ini penerbangan 402. Kami siap untuk lepas landas kembali, ujar Kapten Aditya melalui radio, suaranya masih dipenuhi kelelahan, tetapi kini disertai harapan. 402, kami tidak pernah kehilangan sinyal Anda, balas suara dari menara pengawas, penuh kebingungan. Anda sudah melewati waktu yang dijadwalkan, tetapi lokasi terakhir Anda terpantau hanya berjarak beberapa mil dari Bandara Surabaya. Apakah ada masalah? Kapten Aditya tertegun. Bagaimana mungkin?
Pesawat itu jelas telah berada di tengah desa yang terkutuk, terkepung kabut tebal, dan nyaris tidak ada komunikasi yang bisa dijelaskan secara logis. Namun, ia memutuskan untuk tidak memperpanjang percakapan. Kami akan kembali. Siapkan landasan. Saat pesawat mulai bergerak, suara mesin jet terdengar seperti nada kemenangan. Para penumpang yang tersisa berpegangan erat pada kursi mereka, beberapa menunduk dalam doa, sementara yang lain hanya menatap kosong keluar jendela. Namun, Gus Ikdam tetap berdiri di lorong, tatapannya mengarah keluar, ke hamparan tanah yang kini tampak kosong. Desa itu benar-benar lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Tetapi di balik perasaan lega, ada sesuatu yang menghantui pikirannya. Seorang anak kecil yang duduk di bangku belakang menarik ujung jubahnya. "Pak Ustadz, apa kita benar-benar sudah aman?" Tanyanya dengan suara polos, tetapi matanya yang besar dipenuhi ketakutan. Gus Ikdam tersenyum kecil, mencoba menenangkan bocah itu. "Insya Allah, kita sudah melewati yang terburuk. Percayalah, selama kita tetap beriman, tidak ada yang bisa melukai kita." Namun, kata-kata itu lebih untuk menenangkan dirinya sendiri. Ia tahu, pengalaman ini telah meninggalkan luka yang tidak mudah sembuh di hati semua orang. Ketika pesawat akhirnya mengudara, mereka meninggalkan hamparan kosong itu jauh di bawah. Langit cerah, matahari bersinar terang, seolah-olah memberikan penghiburan setelah malam panjang yang dipenuhi kegelapan. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Gus Ikdam mendapati dirinya menatap keluar jendela, di mana awan-awan putih membentang indah. Di salah satu awan, ia melihat bayangan samar sebuah masjid kecil, seperti siluet yang berdiri di tengah surga. "Apakah itu hanya khayalanku?" Gumamnya pelan, tetapi hatinya terasa damai. Di kokpit, Kapten Aditya mencoba untuk tidak memikirkan hal-hal aneh yang baru saja mereka alami. Namun, ia menyadari bahwa jam di dashboard pesawat menunjukkan sesuatu yang tidak masuk akal. Waktu yang mereka habiskan di desa itu seharusnya berjam-jam, tetapi jam pesawat hanya bergeser 5 menit sejak terakhir kali ia melihatnya. "Ini tidak masuk akal," bisiknya, tetapi ia memutuskan untuk tidak membahasnya lebih jauh. Mereka hanya ingin sampai di rumah. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Bandara Surabaya, sorak-sorai kecil terdengar di dalam kabin. Namun, suasana tetap berat. Setiap orang membawa trauma yang berbeda. Setelah turun, Gus Ikdam berdoa sejenak di landasan, memandangi pesawat yang kini terasa seperti saksi bisu dari sebuah perjalanan yang tak akan pernah ia lupakan. Di luar bandara, seorang pria muda menghampiri Gus Ikdam. "Pak Ustadz, saya ingin bertanya, mengapa Allah memilih kita untuk melewati semua itu?" Gus Ikdam tersenyum tipis, meski matanya menunjukkan kelelahan yang mendalam. "Kadang, Allah menguji kita bukan untuk menunjukkan kelemahan, tetapi untuk memperlihatkan kekuatan yang kita miliki. Apa yang kita alami adalah pelajaran bahwa iman adalah pelindung sejati, bahkan di tengah kegelapan yang paling pekat." Pria muda itu mengangguk, meski pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Mereka berpisah, dan Gus Ikdam berjalan perlahan menuju pintu keluar bandara. Namun, sebelum ia pergi, ia menoleh sekali lagi ke arah pesawat, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal pada bagian hidupnya yang tak akan pernah kembali sama. Di kejauhan, langit mulai mendung, tetapi hati Gus Ikdam kini lebih tenang. Ia tahu, perjalanan ini adalah pengingat bahwa cahaya iman selalu ada, bahkan di tempat yang tampak paling gelap. Malam telah menyelimuti kota Surabaya dengan cahaya lampu yang berkelip-kelip di sepanjang jalanan. Namun, di dalam hatinya, Gus Ikdam merasa ada yang aneh, seperti ada sesuatu yang hilang dan belum bisa ia temukan. Setelah melalui perjalanan yang mengerikan, ia seolah terperangkap dalam perasaan yang tidak bisa dijelaskan, sebuah kekosongan yang tak dapat diisi oleh apapun, meski ia telah selamat. Setelah menyelesaikan salat maghrib di masjid terdekat, Gus Ikdam berjalan keluar, memandang langit yang perlahan gelap. Suara kota terasa jauh, seolah semuanya terbungkus dalam kabut yang tidak tampak. Namun, kabut yang ada kali ini berbeda. Ia tidak pekat, tidak menakutkan. Hanya sebuah keheningan yang datang tiba-tiba. Seolah ada sesuatu yang mengingatkannya, ia menoleh, melihat bayangan samar di ujung jalan. "Apa itu?" gumamnya, suara hatinya berbisik pelan. Ia berjalan ke arah bayangan itu. Saat semakin dekat, bayangan itu mulai terbentuk menjadi sosok, seorang lelaki berpakaian putih, wajahnya samar,
namun ada sesuatu yang tak asing di dalam pandangannya. Sosok itu mengangkat tangan, seakan memberi tanda untuk mendekat. Dengan hati-hati, Gus Ikdam melangkah maju. Begitu tiba di hadapan sosok itu, ia terkejut. Itu adalah pria tua yang mereka temui di masjid desa yang hilang. "Kenapa Anda di sini?" tanya Gus Ikdam, suaranya sedikit terbata-bata, tapi matanya tidak bisa melepaskan pandangan dari pria itu. Pria tua itu tersenyum tipis. "Aku tidak pernah pergi, Gus Ikdam. Aku adalah bagian dari perjalanan kalian." Gus Ikdam merasakan ada sesuatu yang sangat dalam dalam kata-kata itu. "Apa maksud Anda? Desa itu, yang kalian tinggalkan, bukanlah tempat yang mudah terlupakan." Ia terperangkap antara dimensi, antara dunia yang diketahui dan yang tidak diketahui. "Kalian telah membersihkan tempat itu, tetapi ada jejak yang tetap tertinggal." "Jejak?" Gus Ikdam bertanya dengan nada cemas. "Ya, jejak yang bisa merasuk ke dalam pikiranmu. Jejak yang akan tetap ada di dalam hati kalian, selama kalian tidak menyelesaikannya dengan benar." Pria tua itu menatapnya, dan dalam pandangannya, ada peringatan yang jelas. "Kalian telah memilih untuk pergi, tetapi apakah kalian benar-benar siap meninggalkan segalanya di belakang?" Gus Ikdam merasa seolah ada pusaran emosi yang menguasai pikirannya. Di balik kata-kata pria itu, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah kebenaran yang ia coba hindari. Apakah ia benar-benar sudah bebas? Atau justru perjalanannya baru saja dimulai? "Apakah kami harus kembali ke desa itu?" tanya Gus Ikdam, suaranya rendah, seolah tak yakin dengan apa yang harus dilakukan. Pria tua itu mengangguk perlahan. "Tidak ada yang bisa menghindari takdir. Tetapi jika kalian ingin benar-benar bebas, kalian harus kembali, menyelesaikan apa yang belum selesai." Gus Ikdam terdiam. Semua yang terjadi selama ini terasa seperti mimpi buruk yang tiada akhir. Namun, apa yang dikatakan pria itu membuat hatinya berguncang. Ia tahu, meskipun mereka telah selamat, ada sesuatu yang masih mengikat mereka pada desa itu. Sebuah kekuatan yang tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Saya mengerti," jawabnya akhirnya. "Kami akan kembali." Tiba-tiba, kabut yang sebelumnya terasa ringan kini mulai menggelap, menyelimuti jalanan dengan cepat. Gus Ikdam menoleh, melihat langit di atasnya kembali dipenuhi oleh bayangan yang samar. Sosok pria tua itu mulai menghilang, namun suaranya masih terdengar jelas. "Jika kalian pergi, perjalanan ini tidak akan berakhir. Namun, hanya dengan iman yang kuat kalian akan menemukan jalan keluar." Gus Ikdam menatap kosong ke arah tempat pria itu menghilang. Sekarang, ia tahu bahwa apa yang terjadi di desa yang hilang itu bukan sekadar ujian, tetapi sebuah panggilan yang harus diselesaikan. "Jangan biarkan ketakutan menghentikan langkahmu, Gus Ikdam." Suara pria itu kembali terdengar, meskipun sosoknya telah lenyap. "Selama iman ada, tidak ada yang bisa menghalangi." Gus Ikdam menutup matanya sejenak, merenung. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Desa itu, kabut yang memeluknya, dan sosok-sosok yang mereka temui akan selalu terukir dalam ingatannya. Namun, yang lebih penting adalah pelajaran yang didapat, bahwa tidak ada perjalanan yang sia-sia jika dilalui dengan hati yang bersih. Dalam keimanan, ia akan menemukan kekuatan yang bahkan kabut paling pekat pun tak bisa menghalangi. Dengan tekad yang bulat, ia berjalan ke arah masjid terdekat untuk berdoa, meminta petunjuk darinya. Perjalanan belum berakhir, dan di dalam doa itulah, ia tahu jawabannya akan datang.